Seseorang di Paris sedang mengenakan pakaian dalam bermerek. Seorang pelari di New York menyesuaikan kaos kaki yang nyaman. Seorang remaja di Jakarta baru saja memamerkan sepatu edisi terbatas yang ia beli daring. Di antara ketiganya, tidak satu pun yang tahu atau peduli bahwa barang-barang itu kemungkinan besar lahir dari tempat yang tak pernah mereka dengar. Desa-desa kecil di pedalaman Cina, tanpa tanda di peta, tanpa nama di brosur logistik, dan tanpa suara dalam promosi merek. Namun, desa-desa ini tidak hanya hidup, mereka menggerakkan dunia. Di salah satu sudut provinsi di selatan Cina, setiap bulan lebih dari 200 juta potong pakaian keluar dari pabrik-pabrik kecil. Mereka disortir, dikemas, dan dikirim ke berbagai belahan dunia. Tidak ada logo besar di pintu masuk. Tak ada petugas keamanan berseragam seperti yang biasa terlihat di pusat logistik global. Tapi di balik pintu seng itulah sebuah nama besar seperti Victoria's Secret pernah bergantung. Namun label di produk itu hanya menulis Made in China. Tidak disebutkan bahwa produk itu dibuat di desa yang sebagian besar warganya tidak bisa menyebut nama merek yang mereka jahit setiap hari. Mereka bekerja dalam sistem subkontrak, memproduksi untuk pabrik yang memproduksi untuk pabrik lain, hingga akhirnya sampai ke perusahaan global. Desa ini bukan satu-satunya. Di Provinsi Zhejiang, sebuah desa yang dijuluki sebagai kota kaos kaki, menghasilkan lebih dari 8 miliar pasang kaos kaki per tahun. Jika dunia memiliki 8 miliar manusia, maka setiap orang bisa mendapatkan satu pasang dari tempat itu, dan tetap akan ada sisa. Namun tidak seperti branding kota mode di Milan atau manufaktur berteknologi tinggi di Jepang, desa-desa ini tidak pernah disebut. Mereka tidak dianggap bagian dari identitas produk, padahal mereka adalah asal-muasalnya. Di balik distribusi global ini, tersembunyi jaringan yang rumit dan sengaja diburamkan. Merek-merek dunia menggunakan sistem subkontrak berlapis, di mana produksi seringkali dilakukan oleh pabrik kecil yang tidak terdaftar. Bahkan dalam sistem pemerintah lokal, mereka adalah pabrik bayangan, resmi tapi tak terlihat. Sistem ini memiliki keuntungan. Merek bisa menekan biaya, menghindari kewajiban hukum, dan menjaga jarak dari masalah etik. Bila terjadi skandal tenaga kerja atau pelanggaran hak pekerja, perusahaan global bisa mengatakan, "Kami tidak tahu." Karena secara teknis, mereka memang tidak tahu dari mana produk itu benar-benar berasal. Namun kenyataannya, banyak dari produk ini dibuat dalam kondisi minim perlindungan kerja. Buruh bekerja 12 jam sehari, 6 hingga 7 hari per minggu, demi mengejar tenggat produksi yang tidak mengenal akhir pekan. Semuanya demi barang yang akan dijual ratusan kali lipat, lebih mahal dari ongkos pembuatannya. Yang menarik, dari sistem produksi besar inilah muncul dunia paralel. Dunia barang tiruan yang kualitasnya tak kalah dari yang asli. Fenomena ini dikenal dengan nama Shuihuo, barang air abu-abu, barang sisa produksi asli, namun dijual di luar jalur distribusi resmi. Kadang-kadang barang ini adalah kelebihan produksi. Di lain waktu, mereka adalah barang yang dibuat dengan bahan dan mesin yang sama, hanya saja tidak masuk ke rantai pengiriman resmi. Secara teknis, mereka bukan barang palsu. Secara legal, mereka tidak sah. Namun secara fungsional, mereka identik. Pasar daring seperti Taobao, Pinduoduo, bahkan sebagian Amazon, dipenuhi barang semacam ini. Harga mereka bisa 60% lebih murah dari barang resmi, namun dengan kualitas yang membingungkan konsumen. Konsumen tidak bisa membedakan yang mana asli dan yang mana bayangan. Bahkan, dalam banyak kasus, si pembuat barang pun tak tahu mereka sedang membuat versi asli atau tiruan. Inilah dunia bawah tanah industri Cina yang tak hanya meniru, tapi berevolusi. Banyak desa yang tadinya hanya produsen bagi merek luar, kini mulai menciptakan merek sendiri. Mereka tidak lagi puas hanya menjadi tukang jahit dunia. Mereka belajar desain, riset pasar, dan strategi distribusi. Mereka tahu kualitas produksi mereka sebanding dengan merek global, karena merek-merek itu dulu mengandalkan mereka. Dengan bantuan e-commerce lokal dan internasional, desa-desa ini mulai menjual langsung ke konsumen.
Mereka memotong perantara, melewati distributor, dan menjangkau pasar global lewat layar ponsel. Dari satu gudang kecil di desa, ribuan paket bisa dikirim setiap hari ke Amerika, Eropa, hingga Asia Tenggara. Mereka tidak lagi butuh pengakuan dari merek dunia. Mereka menciptakan pasar sendiri. Merek-merek global masih menahan diri untuk tidak menyebut nama desa ini. Bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu berisiko. Mereka tahu bahwa jika publik tahu dari mana barang-barang itu benar-benar berasal, pertanyaan akan muncul, mengapa harga produk bisa setinggi itu? Padahal pembuatnya tidak pernah melihat sepatu itu dijual. Mengapa pekerja yang menjahit pakaian dalam mewah hanya menerima gaji cukup untuk hidup seminggu? Mengapa desa yang menggerakkan ekonomi global masih disebut terbelakang? Semuanya akan runtuh jika narasi ini terlalu terang. Namun waktu perlahan-lahan membuka semuanya. Konsumen semakin kritis. Platform-platform mulai memverifikasi asal barang. Dan yang tak kalah penting, desa-desa itu sendiri kini tahu, mereka bisa lebih dari sekadar menjadi alat produksi diam. Tanpa nama, tanpa pengakuan, tanpa label, desa-desa ini telah menata ulang rantai pasok global. Mereka memproduksi kaos kaki yang membungkus kaki-kaki pemimpin dunia. Mereka menjahit pakaian yang dipakai saat pidato penting. Mereka membungkus tubuh-tubuh selebritas dengan produk yang tak pernah menyebut nama mereka. Namun mungkin itulah kekuatan terbesar mereka, menjadi tak terlihat tapi tak tergantikan. Mereka tidak butuh panggung. Dunia sudah berdiri di atas panggung yang mereka bangun.